Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang analisa video pendek untuk penjual berpengalaman yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu dasar proses analisa, lalu analisa video pendek Anda, lalu fitur analisa video pendek di TikTok Shop. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu apa itu proses analisa. Sebuah proses mengevaluasi sebuah proyek atau aktivitas untuk menemukan hal yang dapat dikembangkan dan meningkatkan hasil. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksud dengan proses analisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah siklus project, teman-teman. Nah, ini adalah perencanaan, teman-teman. Aktivitasnya mengatur tujuan project, mengatur hasil yang diharapkan, lalu mengatur jadwal project. Lalu kita masuk ke eksekusi. Sudah perencanaan, eksekusi, teman-teman. Nah, aktivitasnya yaitu relasi rencana, mulai melakukan project, lalu kita evaluasi, teman-teman. Aktivitasnya yaitu penyesuaian tujuan, kalibrasi hasil, lalu kita analisa data, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, untuk pengembangannya. Nah, nanti kalau sudah evaluasi, nanti kita perencanaan lagi itu, lalu kita eksekusi, lalu kita evaluasi. Nah, itu dia, teman-teman, untuk siklus project untuk pengenalan video ini itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke siklus project untuk video pendek di TikTok Shop ini, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, ada nama itu perencanaan. Aktivitasnya yaitu penentuan konsep video pendek kita. Nah, jadi kita tentukan dulu untuk video pendek kita. Lalu persiapan skrip video. Nah, jadi kita siapkan dulu, teman-teman, skrip videonya. Apa saja sih yang akan kita jelaskan. Lalu persiapan daftar produk. Nah, kita siapkan juga daftar produk mana saja sih yang akan kita tampilkan. Lalu penentuan jadwal unggah video pendek. Nah, jadi kita tentukan untuk jadwalnya, teman-teman. Kapan sih video itu akan kita upload atau kita terbitkan, teman-teman, itu. Nah, kalau sudah direncanakan, kita masuk ke eksekusi. Aktivitasnya mulai kita merekam. Nah, kita rekam, teman-teman. Lalu kita penyampaian poin pentingnya. Kita jelaskan, teman-teman, apa saja sih yang kita buat di script tadi, kita jelaskan di poin penting ini pada saat kita merekamnya. Lalu penampilan produk. Kalau kita sudah sampai ke poin pentingnya, kita tampilkan produk ini, teman-teman. Kita jelaskan juga itu. Nah, lalu kita masuk ke evaluasi. Nah, aktivitasnya, teman-teman, kita analisa performa video pendek kita, mengukur interaksi video, mengukur CTL-nya, mengukur presentasi show-nya, lalu mengukur GMP, lalu yang lainnya, teman-teman. Itu dia. Nah, itu dia, teman-teman, siklus project untuk video pendek TikTok Shop kita. Oke, kita lanjut. Nah, cara mengakses nama itu fitur analisa, teman-teman. Pertama sekali kita buka TikTok Shop Center, teman-teman. Lalu kita pilih nama itu Kompas Data. Ini dia, teman-teman, Kompas Data. Nah, kalau sudah masuk Kompas Data nanti, kita masuk ke nama itu di sini, teman. Ada nama itu streaming video, yaitu video, performa video. Nah, kita lihat, teman-teman, untuk performa video kita, berapa sih video yang kita upload, berapa sih kreator ini. Nah, nanti kelihatan, teman-teman. Kita analisa berapa sih yang klik itu. Nah, ini dia, teman-teman, untuk kita lihat, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat, teman, ada ringkasan analisa, teman-teman. Yang pertama adalah tentang tanggal. Nah, ini adalah tentang tanggalnya, teman-teman. Jadi kita bisa pilih, teman-teman, tanggalnya mulai kapan dan berakhir kapan, teman-teman, untuk kita analisa. Lalu yang kedua adalah ringkasan video. Nah, di sini adalah ringkasan video kita, teman-teman, yaitu memberikan total jumlah video yang kita unggah akun berdasarkan periode yang sudah kita tentukan tadi, sesuai tanggal yang kita tentukan tadi itu. Lalu yang ketiga adalah ringkasan kreator, teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia, teman-teman, ringkasan kreatornya, teman-teman. Lalu yang keempat adalah penghasilan video, teman-teman, atau ringkasan penghasil video. Nah, memberikan total pendapatan yang didapatkan dari video yang kita unggah ke akun kita, teman-teman, itu. Lalu ada yang kelima, yaitu penjualan video, teman-teman. Artinya ringkasan penjual video ini maksudnya adalah memberikan total jumlah penjualan yang didapatkan dari video pendek kita yang kita unggah dalam periode yang sudah kita tentukan tadi itu. Nah, yang keenam adalah grafik garisnya, teman-teman. Menampilkan metrik yang dipilih dalam bentuk grafik garis untuk menunjukkan tren sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, yang dimaksud dengan ringkasan analisa ini. Oke, kita lanjut, ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke analisa traffic media mandiri, teman. Ada traffic berbayar dan traffic organik, teman-teman. Nah, kalau traffic berbayar menampilkan ringkasan performa dari video dengan traffic berbayar untuk jumlah tayangan, rasio tayangan video, rasio klik tayang, CTL, dan show. Nah, ini dia, teman-teman, contohnya traffic berbayar, teman. Ada nama tuh tayangan video, rasio tayangan video, tingkatan
traffic berbayar, rasio klik tayang, terus juga tingkat ini teman-teman pemesanan. Itu kita bisa juga lihat untuk lihat detailnya. Yang kedua ada nama tuh traffic organik, menampilkan ringkasan performa dari video dengan traffic organik untuk jumlah tayangan, rasio tayangan video, rasio klik, CTL dan CO. Sama teman-teman seperti tadi. Ya kalau traffic organik ya banyak sih teman-teman, dari feed, dari halaman bandar lainnya, cari, pencarian dan juga lain-lain teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, detail untuk traffic berbayar teman-teman. Sama seperti yang biasa tadi, ada rentang tanggal, tayangan video, penghasilan, pesanan, CTL produk, dan grafik tren. Nah, kalau kita lihat teman-teman ada nama itu tentang tanggal. Memperbolehkan Anda untuk menyetir berdasarkan periode atau tanggal yang dipilih. Nah, jadi kita pilih teman-teman untuk tanggalnya di sini teman-teman. Nah, kalau kita sudah pilih nanti, yang kedua adalah tayangan video. Kita bisa melihat untuk tayangan video kita berapa sih yang ditayangkan teman-teman. Ini adalah metriknya. Lalu penghasilan dari iklan. Kita lihat teman-teman, penghasilan kita dari iklan ini itu. Lalu pesanan dari iklan, berapa sih jumlah pesanan kita yang masuk. Lalu hasil klik untuk produk dari iklan kita teman-teman yang kita buat tadi. Nah, berapa sih untuk per kliknya hasilnya? Kalau misalkan CTL-nya lebih tinggi, artinya itu lebih bagus sih teman-teman itu. Lalu ini seperti, lalu yang keenam adalah trafficnya teman-teman, grafiknya teman-teman. Nah, grafik garisnya teman-teman. Apakah omset kita meningkat untuk dengan berbayar ini atau malah menurun teman-teman? Itu kelihatan teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk detail video teman-teman, ada tipe akun teman-teman. Nah, yang pertama ini ada tipe akunnya teman-teman. Terus juga metrik, terus juga ada untuk ngunduh, dan juga ada performa video teman-teman. Nah, yang pertama adalah detail video, yaitu jenis akunnya teman-teman. Ini dia untuk semua resmi, pemasaran, aplikasi, dan juga kita bisa cari nama kreatornya. Yang kedua ada metriknya teman-teman. Yang ketiga adalah unduh. Yang keempat adalah tadi itu performa video. Nah, jadi kita bisa juga untuk melihat untuk metriknya nih teman-teman. Lalu juga kita bisa unduh laporannya dalam bentuk CSV atau Excel teman-teman. Itu. Yang keempat adalah performa video. Cek performa individual untuk setiap video yang kita unggah ke akun kita, ini dia. Itu. Nah, pro tip teman-teman. Bagaimana sih untuk tipsnya teman-teman? Temukan video dengan angka konversi paling rendah dan temukan cara untuk memperbaiki untuk kekurangannya teman-teman. Itu. Jadi kita perbaiki teman-teman kekurangan dari video kita. Misalkan tidak ada hasil sama sekali, tayangan tidak muncul, dan jadi kita perbaiki, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk nama itu analisa video pendek untuk penjual berpengalaman yang ada di TikTok Shop ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.